Indonesia. Timnas Indonesia bungkam Arab Saudi 2-0, Marcelino Ferdinand cetak brace. Timnas Indonesia meraih kemenangan perdana di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menjamu Arab Saudi, tim asuhan Shin Taeyong menang telak 2-0 lewat brace Marcelino Ferdinand. Bermain di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta, Selasa, 19 November 2024, malam WIB, Timnas Indonesia langsung tampil menekan sejak kick-off. Laga belum genap 1 menit Garuda sudah mendapat peluang emas lewat kemelut di mulut gawang tim tamu. Sayang, Marcelino Ferdinand yang berdiri bebas gagal mencetak gol, bola yang sudah melewati kiper hanya membentur tiang gawang Arab Saudi. Pada menit ke-7, Indonesia kembali mendapat peluang emas lewat Rafael Struijk, namun tendangannya masih melebar setelah ditepis kiper. Gol yang ditunggu-tunggu akhirnya lahir di menit ke-32, Marcelino Ferdinand yang sempat membuang peluang di awal laga tuntas membayar kesalahan. Lewat tendangan yang indah, Marcelino sukses menjebol gawang Arab Saudi sekaligus mengubah papan skor menjadi 1-0. Di babak kedua, Marcelino Ferdinand kembali menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Tidak tanggung-tanggung, pemain berusia 20 tahun itu memborong gol kedua melalui tendangan chipnya di menit ke-57. Arab Saudi berusaha mengejar defisit gol di sisa laga, namun rapatnya pertahanan timnas Indonesia yang dikawal Martin Paes tak mampu ditembus. Hingga laga berakhir, Indonesia sukses mempertahankan keunggulan 2-0. Hanya saja, timnas Indonesia harus kehilangan Justin Hubner yang mendapat kartu merah di menit ke-89 setelah 2 kali diganjar kartu kuning. Adapun pemain skuad Garuda lainnya yang terkena kartu kuning adalah Ragnar Oratmangoen, Ivar Jenner dan Nathan Choaon. Ini merupakan 3 poin pertama alias kemenangan perdana timnas Indonesia putaran ketiga, setelah sebelumnya menuai 3 hasil imbang dan 2 kekalahan beruntun. Hasil ini sekaligus menghidupkan kembali peluang Indonesia untuk lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagaimana menurut kalian? Kabar gembira yang buat masyarakat Indonesia makin antusias. Pandit sepak bola asal Singapura, RHYSH Roshan Rai, percaya tim nasional Indonesia bisa bermain di Piala Dunia 2026. Melansir Euronews, Roshan meyakini timnas Indonesia masih berpeluang besar lolos ke Piala Dunia 2026. Pria yang biasa menjadi komentator Piala Asia itu mengatakan, kekuatan skuad Garuda sudah cukup untuk bersaing di turnamen paling bergengsi itu. Saya pikir mereka bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Maksud saya, setelah melihat kemampuan mereka menahan imbang tim dengan kekuatan besar, kata Roshan. Saya pikir mereka sudah cukup kuat dengan apa yang mereka upayakan saat ini, apa yang ingin mereka capai, mereka punya kualitas, tambahnya. Akan tetapi, Roshan menilai timnas Indonesia tidak akan lolos langsung dari putaran ketiga. Menurutnya, pasukan Shin Taeyong bisa mendapatkan tiket ke Piala Dunia lewat putaran keempat. Roshan mengatakan, timnas Indonesia akan bertarung melawan China dan Bahrain untuk mendapatkan tiket ke putaran keempat. Dia meyakini, skuad Garuda akan finish di peringkat keempat klasemen akhir grup C. Jika Anda melihat lawan di grup C, dan kualitas yang dimiliki timnas Indonesia, mereka bisa lolos ke putaran keempat. Ini akan menjadi pertarungan antara Bahrain, Indonesia, dan China, tutur Roshan. Saya pikir, peluang, timnas Indonesia lebih baik daripada China. Peringkat 3 atau 4, mungkin 4, itu tempat yang akan mereka, timnas Indonesia, pertarungkan, tutupnya. Bagaimana menurut kalian? Nilai pasar skuad timnas Indonesia bisa tembus 3 besar Asia. Kevin Dix masuk, harga skuad timnas Indonesia menembus 547 miliar rupiah. Timnas Indonesia saat ini menempati peringkat 7 sebagai skuad termahal di Asia. Mengutip dari Transfermarkt, timnas Indonesia naik 1 posisi menggeser Arab Saudi yang turun ke posisi 8. Harga skuad Arab Saudi mengalami penurunan dari 509 miliar rupiah menjadi 460,61 miliar rupiah efek absennya Salem Al-Dausari karena cedera. Pesaing terdekat timnas Indonesia saat ini adalah Australia yang menempati peringkat 6 dengan 637 miliar rupiah. Jika pemain-pemain top seperti Emiliano Jonathans, Vitesse Arnhem, Pascal Struijk, Leeds United, Jairo Riedewald, Royal Antwerp FC, dan Ula Romeni, FC Utrecht, gabung timnas Indonesia, nilai pasar skuad Garuda langsung melesat dan naik ke peringkat 3, di bawah Jepang dan Korea Selatan. Jepang dan Korea Selatan masih berstatus tim nasional dengan skuad termahal di Asia. Skuad timnas Jepang asuhan Hajime Moriyasu saat ini memiliki harga di angka sekira 5 triliun rupiah. Sementara Korea Selatan,
berada di angka 2,7 triliun rupiah, disusul Iran, 853,44 miliar rupiah, Uni Emirat Arab, 694 miliar rupiah, dan Uzbekistan, 643,99 miliar rupiah. Sekarang tugas Shin Taeyong mendongkrak performa timnas Indonesia. Memiliki materi yang menempati posisi 7 termahal di Asia, Shin Taeyong sewajarnya bisa mengantarkan timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut kalian? Kevin Dix belak-belakan puji kemampuan Rizky Ridho, harus coba bermain di luar negeri. Kevin Dix belak-belakan puji kemampuan Rizky Ridho dalam suatu wawancara meski dirinya belum kenal lama. Menurut Kevin, kualitas Rizky Ridho layak membawa namanya bermain di kancah sepak bola internasional. Kevin Dix mau berbicara dengan Rizky Ridho mengenai kualitasnya yang seharusnya bisa bermain di klub luar negeri, ungkap Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam wawancaranya dengan liputan 6 Sport SCTV. Penilaian ini tidak main-main. Sebagai pemain yang telah merasakan atmosfer sepak bola Eropa, Kevin Dix melihat potensi besar dalam diri Rizky Ridho. Hal ini tentunya menjadi sebuah motivasi besar bagi bek muda tersebut yang kini membela Persija Jakarta. Rizky Ridho merupakan salah satu pemain yang paling menonjol di timnas Indonesia selama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penampilannya yang solid di lini belakang bersama Jay Itzes dan Mees Hilgers menunjukkan bahwa ia mampu beradaptasi dengan baik di bawah asuhan pelatih Shin Taeyong. Tidak hanya sebagai bek tangguh, Ridho juga memiliki jiwa kepemimpinan. Ini terbukti ketika ia dipercaya menjadi kapten timnas Indonesia saat Jordi Amat harus absen. Kemampuan Ridho dalam membaca permainan dan memahami taktik yang diterapkan oleh pelatih asal Korea Selatan itu menjadikannya pemain serba bisa di lini pertahanan. Rizky Ridho memiliki semua yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi. Kepemimpinan, kemampuan teknis, dan mentalnya sangat bagus, puji Kevin Dix. Mendengar pujian tersebut, Rizky Ridho merasa terhormat, meski ia belum mengenal Kevin Dix secara langsung. Saya belum kenal sepenuhnya dengan Kevin, tapi dia sudah memberikan pujian seperti itu. Alhamdulillah. Terima kasih. Tentunya kedepannya bisa belajar sama dia, ujar Rizky Ridho. Ia juga mengungkapkan keinginannya untuk terus berkembang dan mempelajari berbagai hal dari pemain-pemain seperti Kevin Dix yang memiliki pengalaman bermain di liga-liga Eropa. Kevin Dix menambahkan bahwa pengalaman bermain di liga yang lebih kompetitif akan sangat berharga untuk perkembangan karir seorang pemain. Dia punya potensi untuk itu. Bermain di liga luar negeri akan mengasah kemampuan dan mentalitasnya lebih jauh, kata Dix. Ketangguhan Rizky Ridho di atas lapangan disaksikan langsung oleh Kevin Dix saat bermain melawan Jepang. Salah satu pemain yang menunjukkan performa apik adalah bek timnas Indonesia, Rizky Ridho. Ia berhasil melakukan tackle bersih kepada salah satu pemain bintang Jepang, Kaoru Mitoma. Aksi berkelas ini mendapat pujian dari rekan setimnya, Kevin Dix, yang mengakui keberanian dan ketangguhan Rizky Ridho dalam menghadapi tekanan dari pemain Jepang. Kevin Dix, yang juga bermain dalam laga tersebut, mengungkapkan rasa kagumnya terhadap Rizky Ridho. Saya sangat kagum dengan aksi Rizky Ridho. Dia berani dan tampil dengan penuh kepercayaan diri. Itu adalah momen yang luar biasa dan menunjukkan bahwa kami memiliki pemain yang berkualitas di tim ini, ujar Kevin Dix. Bagaimana menurut kalian? Hitman Timnas Indonesia, Muhni jadi saksi bahwa Jay Itzes merupakan sosok yang bisa menghormati seniornya di Timnas Indonesia. Seorang kitman seperti Muhni umumnya bakal memasang nomor punggung dan nama di jersey sesuai permintaan seorang pemain. Pada debutnya pada 2 laga lawan Vietnam lalu, Jay Itzes mengenakan nomor 4. Nomor tersebut sama dengan yang dikenakan saat membela Venezia FC saat ini. Namun, pada akhirnya dia mengenakan nomor punggung 3 usai 2 laga lawan Vietnam. Usut punya usut, Muhni mengaku bahwa Jay Itzes menolak mengenakan nomor 4 selama Jordi Amat masih dipanggil ke skuad Timnas Indonesia. Muhni pernah menawarinya mengenakan kembali nomor 4 saat Jordi Amat absen di laga Arab Saudi dan Australia pada September 2024. Namun Jay menolaknya dan membiarkan nomor 4 pada Jordi Amat sampai pensiun dari Timnas Indonesia. Harusnya memang nomor 4. Di awal-awal dulu kan nomornya 4. Memang di awal-awal minta nomor 4. Namun usai melihat dan mau menghormati Jordi Amat, dia akhirnya memakai nomor 3, ujar Muhni. Waktu Jordi Amat cedera dan tidak dipanggil, saya tawari untuk memakai nomor 4. Jay Itzes memilih untuk tetap nomor 3, waktu lawan Arab Saudi dan Australia. Dia menjawab, saya tetap nomor 3. Nomor 4 kalau Jordi Amat sudah pensiun, lanjutnya. Bagaimana menurut kalian? Ula Romeni berkomitmen akan bawa perubahan bagi skuad Garuda. Ketum PSSI Erick Thohir memastikan komitmen Ula Romeni membela Timnas Indonesia tidak hilang usai menyaksikan skuad Garuda dihajar Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di depan matanya langsung,
Ula Romeni menyaksikan bagaimana Jepang membantai timnas Indonesia di kandang sendiri, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sempat juga terlihat ekspresi Ula Romeni seperti menunjukkan kekecewaannya saat timnas Indonesia kalah dengan skor telak dari Jepang dalam pertandingan tersebut. Hal itu menimbulkan kekhawatiran bahwa Romeni akan menyesal jika nekat memilih dinaturalisasi menjadi WNI dan masuk bagian dari skuad Garuda di bawah asuhan Shin Tae-yong. Situasi tersebut membuat Erick Thohir segera bertindak. Eks-presiden Inter Milan itu mengaku kembali konfirmasi ke sang pemain apakah masih berniat membela timnas Indonesia. Tak bisa dipungkiri oleh orang nomor 1 di PSSI itu bahwa Romeni memiliki keahlian sepak bola yang tinggi. Selain itu kecintaannya dengan Indonesia juga tak perlu diragukan. Kemarin setelah pertandingan saya ketemu Ula, di luar kebiasaan saya, biasanya ketemu, gini-gini, saya gak mau, karena Ula saya lihat orangnya sangat serius. Skillnya sangat tinggi, bahkan kecintaan dia sama Indonesia kalian bisa lihat, tiba-tiba main sepak bola lah dengan anak kecil segala, saya rasa sesuatu yang out of the box, kata Erick. Kecintaannya pada Indonesia pun dibuktikan dengan keputusan Ula Romeni tetap yakin untuk dinaturalisasi dan siap membela timnas Indonesia. Hal itu dikonfirmasi Erick Thohir segera setelah pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang berakhir. Romeni bahkan mengaku ingin membawa perubahan untuk tim. Erick Thohir pun optimistis dengan itu. Ia percaya komposisi skuad Garuda yang ada saat ini bisa membuat timnas jauh lebih kuat dari tim yang sebelumnya. Makanya setelah pertandingan, saya tanyakan lagi, kita kalah lo 4-0 lawan Jepang, yakin? Saya bilang. Dia bilang, yakin saya akan bisa bikin perubahan buat tim Indonesia. Tinggal bagaimana komposisi tim semua bisa berjalan dengan baik, saya rasa kita sudah memperkuat tim ini dengan baik, kata Erick Thohir lagi. Lebih lanjut, Erick Thohir berharap Ula Romeni segera bergabung dengan timnas Indonesia, menurutnya hal itu bisa terwujud pada Maret 2025. Menteri BUMN ini juga mengucapkan terima kasih kepada Ula Romeni tetap memilih membela timnas Indonesia meski saat ini dalam keadaan tertekan. Jadi kalau Ula nanti benar-benar gabung di bulan Maret, bagian yang hilang, kalau kita lihat berulang-ulang. Waktu lawan Irak di babak pertama kita sudah menekan tidak bisa gol, di babak kedua kita kena kebobolan, ya memang bagian yang hilang itu ya di posisi striker. Ya, terima kasih Ula walaupun dalam situasi tim nasional tertekan, dia masih punya komitmen. Jadi ya ini merah putih juga, dari Medan, mungkin anak Medan fighter juga, ujar Erick Thohir. Bagaimana menurut kalian? Nasib buruk Elkan Bagot, baru sembuh, main 45 menit, dan cedera lagi. Nasib baik sepertinya belum berpihak pada bek timnas Indonesia, Elkan Bagot. Sebab, baru pulih dari cedera yang membuatnya absen 2 bulan, Bagot justru cedera lagi pada laga comeback-nya bersama Blackpool. Bagot mengalami cedera pada Agustus 2024 lalu. Dia mulai pulih pada awal November ini. Namanya ada dalam skuad Blackpool saat tandang ke markas Gillingham FC pada 2 November 2024, akan tetapi tidak bermain. Bagot kembali masuk skuad saat Blackpool berjumpa Liverpool U21 pada ajang EFL Trophy pada 7 November. Bagot masuk starting 11, dia bermain pada babak pertama dan ditarik keluar pada awal babak kedua. Setelah absen selama 2 bulan, Bagot dapat kesempatan bermain selama 45 menit bersama Blackpool. Namun, nasib buruk datang dan Bagot cedera lagi. Bagot harus absen selama 1 bulan. Elkan Bagot bermain untuk Blackpool dengan status pinjaman dari Ipswich Town. Dia menjalani awal musim yang buruk karena cedera. Paling baru, Bagot mendapat cedera hamstring pada duel lawan Liverpool U21. Sayangnya dia mengalami cedera paha, kata pelatih Blackpool, Steve Bruce, dikutip dari Blackpool Gazette. Saya perkirakan ia akan absen setidaknya sebulan, itu batas minimalnya. Ia pemain muda jadi kami harus menjaganya karena ia akan sangat kecewa, sambung Steve Bruce. Menurut Steve Bruce, Bagot harusnya bermain saat Blackpool berjumpa Harrogate Town pada Rabu 13 November lalu. Namun, Steve Bruce tidak bisa memainkan Bagot karena cedera yang dialami. Blackpool sendiri menang pada babak adu penalti pada duel lawan Harrogate Town. Bagaimana menurut kalian? Media Inggris The Guardian memprediksi timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Namun skuad Garuda harus melewati jalur putaran keempat terlebih dulu. Timnas Indonesia tergabung dalam grup C bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Dilihat dari lawan-lawannya, perjuangan skuad Garuda untuk bisa beraksi di Piala Dunia 2026 pun terbilang cukup berat. Karena kita tahu, untuk bisa lolos Piala Dunia 2026, timnas Indonesia harus finish posisi 2 teratas. Tapi, masih ada cara lain yakni dengan berlaga di babak keempat. Itu bisa terjadi jika timnas Indonesia finish di posisi 3 atau 4. Perjalanan timnas Indonesia yang berat ini mencuri perhatian media Inggris, The Guardian.
Dalam artikelnya, mereka menyebut kalau skuad Garuda adalah tim yang paling berkembang di Asia. Namun mereka tidak melihat skuad bisa langsung lolos ke Piala Dunia 2026. The Guardian memprediksi kalau tim arahan Shin Tae-yong bisa finish di peringkat 4 di atas China dan Bahrain. Itu artinya, skuad Garuda akan beraksi di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia, tim yang paling berkembang di Asia dan penuh dengan pemain naturalisasi yang lahir dan dibesarkan di Eropa, bisa saja berhasil finish di posisi keempat di atas China dan Bahrain, tulis The Guardian dalam artikelnya, Kamis, 5 September 2024. Dalam artikelnya juga The Guardian memprediksi kalau Jepang akan pasti lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara persaingan sengit antara Arab Saudi dan Australia bakal tersaji dalam perebutan posisi 2. Bagaimana menurut kalian? Kritiknya ditanggapi positif Shin Tae-yong, ini kata Bung Towel. Pengamat sepak bola, Tommy Welly, angkat bicara soal tanggapan positif pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, terhadap kritikan-kritikan yang kerap dilontarkannya. Menurut Bung Towel, sapaan karib Tommy Welly, ia menegaskan rasa hormat dan apresiasi terhadap pelatih asal Korea Selatan ini. Pertama-tama, saya mengucapkan respek dan apresiasi bahwa Shin Tae-yong memperhatikan kritikan yang saya sampaikan selama ini dan bisa menangkap dan menanggapi itu dengan positif, ucap Towel, dalam kanal YouTube, Sport TV Indonesia. Saya sampaikan respek dan apresiasi, sambungnya. Menurut Towel, saat ini, yang lebih penting adalah mengembalikan diskusi tentang sepak bola ke bahasa sepak bola. Mantan jurnalis ini menyebut, dalam diskusi soal sepak bola ini, publik tidak perlu mengambil hati alias baper dengan kritikan-kritikan yang dilontarkan. Koridornya dan frekuensinya, dengan pernyataan Shin Tae-yong ini, berarti ia bisa melihat itu dalam koridor dan frekuensi sepak bola. Bukan hal yang sifatnya personal, apalagi nyinyir, tuturnya. Semuanya demi kemajuan timnas dan perkembangan sepak bola Indonesia, Towel menambahkan. Tanggapan berkelas Shin Tae-yong. Sebelumnya, dalam sebuah acara wawancara dengan stasiun televisi Korea Selatan, KBS, Shin Tae-yong sempat menanggapi pertanyaan soal kritikan-kritikan yang kerap disampaikan oleh Bung Towel. Menurut Shin Tae-yong, ia tahu soal kritikan-kritikan Bung Towel yang kerap dialamatkan kepadanya. Pelatih asal Korea Selatan ini mengaku tahu dari laporan para penerjemahnya. Namun, saya berpikir, orang-orang seperti itu, pengkritik, juga harus ada agar sepak bola bisa berkembang, kata Shin Tae-yong di kanal YouTube KBS World Indonesia. Tidak semua orang akan menyukai saya 100% di kelompok manapun. Jika mendapat dukungan 100%, saya bisa jadi otoriter, sambungnya. Bakal terus jadi anjing penjaga. Lebih lanjut, Towel menegaskan bahwa ia akan terus menjalankan perannya sebagai anjing penjaga. Ia memastikan bakal terus memberikan kritik dan masukan. Menurut Towel, ada kalanya ia memberi sudut pandang berbeda. Namun, perbedaan ini, sambungnya, akan memperkaya wawasan. Sesakit-sakitnya dikritik, dimaki, atau dicemooh sekitar 80.000 penonton di GBK, lebih sakit kalau sepak bola itu nggak ditonton sama sekali, ungkap Towel. Jadi, situasi ini, kita harus menganggap kritik sebagai sebuah energi positif untuk membangun, tandasnya. Bagaimana menurut kalian? Timnas Indonesia diisi banyak pemain dari Liga Eropa, Shin Tae-yong beri pernyataan menohok. Kemajuan Timnas Indonesia dalam kurun 4 tahun terakhir ini memang cukup memberikan perkembangan signifikan dalam sejarah pesepakbolaan Indonesia sejak memasuki era sepak bola modern. Dilansir oleh laman resmi PSSI, pssi.org, sejak Shin Tae-yong memilih melatih Timnas Indonesia di akhir tahun 2019 silam, banyak punggawa tim nasional dari berbagai level yang diperkuat oleh pemain-pemain keturunan atau diaspora yang umumnya bermain di Liga Eropa. Fenomena ini tentunya cukup menarik, khususnya dalam 10 tahun terakhir yang dimana seluruh lini di skuad Timnas Indonesia saat ini memiliki setidaknya satu pemain keturunan atau naturalisasi yang menjadi andalan di skuad Garuda. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan apa saja hal positif yang diberikan oleh pemain-pemain keturunan yang umumnya bermain di Liga Eropa tersebut bagi Timnas Indonesia? Melansir dari kanal berita antaranews.com, pada Kamis, 5 September 2024, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong memberikan tanggapan terkait hal tersebut. Menurut pelatih berusia 54 tahun tersebut, kehadiran para pemain yang berkompetisi di Eropa secara tak langsung memberikan peningkatan yang cukup signifikan bagi Timnas Indonesia, khususnya dalam pemahaman sepak bola modern. Saya dapat mengatakan bahwa para pemain yang bermain di Eropa, sejujurnya sangat membantu kinerja tim kami. Tentu saja kami memiliki pemain yang berasal dari sana, mereka memiliki fisik dan taktik serta pemahaman dan hal-hal teknis yang lebih baik, ujar Shin Tae-yong. Memang tak dapat dipungkiri, para pemain diaspora yang berkompetisi di liga-liga Eropa tersebut memang memberikan sudut pandang baru bagi para pemain liga lokal mengenai pesepakbolaan modern.
Selain itu, mereka juga bisa memberikan dampak positif lain seperti cara kehidupan seorang atlet, baik dari asupan nutrisi hingga bersosialisasi di media. Hadirnya pemain-pemain diaspora jadi kunci sukses timnas di kualifikasi Piala Dunia. Lebih lanjut lagi, banyaknya pemain keturunan Eropa, khususnya Belanda yang hadir di timnas Indonesia juga secara tak langsung memberikan lonjakan prestasi di tim nasional. Salah satunya adalah timnas Indonesia pertama kali menginjakkan kaki di babak round 3 ajang kualifikasi Piala Dunia sejak perubahan format kualifikasi puluhan tahun lalu. Beberapa nama seperti Tom Hai, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Kelvin Verdonk, Shane Patinama, Sandy Walsh dan beberapa nama pemain keturunan lainnya menjadi bukti bahwa hadirnya para pemain naturalisasi tersebut memberikan dampak yang positif bagi prestasi tim nasional saat ini. Bagaimana menurut kalian? Kelvin Verdonk solid, bek timnas Indonesia dipuji media Belanda. Kelvin Verdonk makin nyaman mengunci posisi kiri NEC Nijmegen. Dalam 3 pertandingan Liga Belanda, Verdonk selalu jadi andalan pelatih Rogier Meijer. Terakhir, pada laga pekan ketiga dia sukses membawa timnya mengalahkan PSV Zwolle pada laga yang digelar di Goffert Stadion. Sempat diterpa rumor kepindahan dari Nijmegen, sang pemain membuktikan kesetiaannya bersama timnya tersebut. Dia disebut sebagai aset klub meski kontraknya baru akan berakhir tahun depan. Media asal Belanda, Forza NEC, memberikan sorotan khusus pada Kelvin Verdonk. Mereka menilai bahwa penampilan Verdonk jadi salah satu yang paling stabil untuk mengisi pos bek kiri. Hal ini membuat pelatih Meijer tidak ragu memberikan tempat utama untuk sang pemain. Sang bek kiri merupakan salah satu faktor paling stabil dalam tim Rogier Meijer musim lalu. Mungkin berharap dapat melakukan transfer di musim panas ini, tulis laporan Forza NEC. Sebelumnya, spekulasi kepindahan bek timnas Indonesia ini sempat muncul. Pasalnya, dia sempat menolak proposal perpanjangan kontrak bersama Nijmegen. Namun, berkomitmen untuk tetap menyelesaikan tugasnya di sana dan belum memikirkan tawaran lain. Pekan ini dia mengindikasikan bahwa dia berharap untuk tetap bersama NEC. Hal tersebut juga baik untuk Nijmegen, lanjut media tersebut. Salah satu keunggulan Verdonk adalah aksinya yang sering membantu sektor penyerangan. Beberapa kali dia bisa memberikan solusi saat Nijmegen dalam kesulitan menciptakan peluang. Hal ini yang jadi keunggulannya dan Nijmegen membutuhkan sosok tersebut. Secara khusus, kualitasnya dalam membangun serangan sangatlah penting. Terutama selama Philipp Sandler belum pulih dari cederanya, tutupnya. Justin Hubner terlalu rawan kartu kuning, ia sulit masuk kandidat starter skuad Garuda. Justin Hubner terancam terpental dari jajaran starter timnas Indonesia, sebab kini ada 3 bek tengah Eropa yang rutin bermain bagi klub. Mulai sekarang, Justin Hubner tak akan bisa lagi dianggap sebagai pemain starter otomatis di timnas Indonesia. Sejak pertama kali debut di Piala Asia 2023, bek Wolverhampton Wanderers itu selalu bermain sejak awal jika tersedia. Meski bisa menampilkan standar tinggi, fans Indonesia tetap menyoroti sisi negatif performa Hubner. Sosok 21 tahun itu dinilai terlalu mudah melancarkan tackle yang berbuah kartu kuning. Dilansir dari Transfermarkt, Hubner sudah mencatat 4 kartu kuning dalam 10 caps bersama timnas Indonesia. Artinya, ia rata-rata mendapatkan kartu kuning sekitar 1 kali dalam 2 pertandingan. Ia pun sudah menjalani hukuman akumulasi kartu saat Indonesia berjumpa Arab Saudi pada September. Tak heran, netizen Indonesia menjulukinya sebagai bek dengan aura kartu kuning. Kabar buruk bagi Hubner, PSSI terus menggenjot naturalisasi untuk membuat para pemain tak bisa berada di zona nyaman. Jika sebelumnya Hubner tak punya pesaing, kini terdapat sejumlah bek jempolan yang baru datang dari Eropa. Maes Hilgers datang pada jeda internasional Oktober dan sudah mengantongi 2 caps. Bek FC Twente itu bermain reguler di Liga Belanda dan Liga Eropa. Teranyar, Kevin Dix baru saja resmi dinaturalisasi. Ia bermain untuk FC Copenhagen di Liga Denmark serta rutin tampil di Liga Champions. Perbedaan Hubner dengan Hilgers dan Dix adalah, 2 pemain yang disebut terakhir rutin bermain di level klub. Adapun Hubner saat ini hanya ditempatkan di tim Wolves U21, dengan menit bermain yang minim akibat cedera. Mengingat Shin Taeyong juga mempunyai Jai Itzes, maka 3 bek tengah starter untuk laga selanjutnya sudah terbaca. Trio bek untuk menghentikan serangan lawan yaitu Itzes, Hilgers, dan Dix. Akan tetapi, ketiganya bisa saja tergantikan jika ada yang cedera. Maksud saya, walaupun dia kembali bugar, sebenarnya belum bisa dikatakan fit karena perlu pemulihan juga, kata Shin Taeyong soal Hubner. Dan, pastinya porsi latihannya kurang. Menurut kalian, siapa yang layak jadi starter di posisi bek? Meski sudah sembuh dari cedera, Maes Hilgers tetap batal bela timnas Indonesia lawan Jepang dan Arab Saudi. Kabar kurang baik datang dari skuad timnas Indonesia jelang pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi. Pasalnya, salah satu pemain timnas Indonesia, Maes Hilgers, batal datang ke tanah air.
Kabar itu disampaikan oleh salah satu akun Twitter Twente Incite pada Senin, 11 November 2024, malam waktu Indonesia Barat. Dalam laporannya, Maes Hilgers akan tetap berada di Belanda pada agenda FIFA Matchday. Sebelumnya, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memanggil 27 pemain untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Salah satu pemain yang dipanggil adalah Maes Hilgers. Maes Hilgers sempat diragukan datang ke Indonesia. Sebab, bek berusia 23 tahun itu mengalami cedera saat FC Twente menghadapi Willem II pada 2 November 2024. Maes Hilgers pun absen saat FC Twente bertemu OGC Nice pada 8 November 2024. Namun, ia kembali diturunkan FC Twente saat melawan Ajax Amsterdam pada 10 November 2024. Pecinta sepak bola Indonesia senang dengan kembalinya bermain Maes Hilgers di FC Twente. Itu artinya, cedera yang menimpa pemain keturunan tersebut sudah sembuh. Namun ternyata Maes Hilgers dikabarkan memilih untuk tetap di Belanda. Ia fokus dalam penyembuhan cedera yang saat ini sedang menimpanya. Maes Hilgers tidak akan datang ke Indonesia. Ia akan fokus pada pemulihan penuh cederanya, tulis akun Twitter Twente Incite. Sebelumnya, Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, juga sudah menyampaikan bahwa PSSI masih berdiskusi dengan Maes Hilgers. Atas dasar itu, PSSI belum membelikan tiket pesawat untuk Maes Hilgers ke Indonesia. PSSI masih akan melihat terlebih dahulu kondisi cedera yang menimpa pemain bernomor punggung 2 itu. PSSI tidak mau memaksakan Maes Hilgers bermain membela timnas Indonesia karena cederanya itu. Sampai saat ini kami belum membelikan tiket pesawat untuk Maes Hilgers. Kami mau melihat kondisi cederanya seperti apa, kata Sumarji kepada awak media. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini sangat berpengaruh pada skuad Garuda? Alasan Shin Tae-yong ogah panggil Asnawi Mangkualam ke timnas Indonesia, meski sudah pulih dari cedera hamstring terungkap. Pelatih timnas Indonesia itu mengaku tidak ingin ambil risiko untuk memanggil Asnawi Mangkualam. Shin Tae-yong membenarkan bahwa Asnawi mengalami cedera hamstring. Dia pun mengakui bahwa Asnawi sempat menyatakan kondisinya baik-baik saja sebelum daftar 27 pemain timnas Indonesia ditetapkan. Asnawi memang kena cedera hamstring, terang Shin Tae-yong kepada wartawan, Kamis, 7 November 2024. Dan memang sebelum mengeluarkan list para pemain siapa saja yang dipilih, Asnawi pun menyatakan tidak masalah, sambungnya. Tapi, menurut Shin Tae-yong, tidak semudah itu untuk memastikan kondisi pemain benar-benar sudah pulih dari cedera hamstring. Karena takut cedera Asnawi semakin memburuk, dia pun juga tidak ingin ambil risiko dengan tetap memanggil pemain andalannya itu. Tapi namanya hamstring itu memang tidak bisa dilihat seperti itu. Jadi bisa jadi masalah di tengah-tengah, jadi akhirnya tidak dipanggil, terang Shin Tae-yong. Seperti diketahui, Shin Tae-yong telah memanggil 27 pemain timnas Indonesia untuk melawan Jepang dan Arab Saudi. Akan tetapi, tidak ada nama Asnawi dalam daftar 27 pemain timnas Indonesia untuk melawan Jepang dan Arab Saudi. Pemain Port FC itu tidak dipanggil karena mengalami cedera hamstring. Tetapi, kapten timnas Indonesia itu diketahui telah pulih dari cederanya. Pasalnya, Asnawi tampil membela Port FC ketika melawan Bangkok United pada Sabtu 2 November 2024. Di laga tersebut, ex-pemain PSM Makassar ini masuk di babak kedua. Asnawi bermain menggantikan Subhanan Burerat. Meski tak ada Asnawi, timnas Indonesia tentunya bertekad mendulang hasil manis saat melawan Jepang dan Arab Saudi nanti. Ini akan jadi dua laga kandang timnas Indonesia sehingga bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Bagaimana menurut kalian? Pemain senior Jepang punya hasrat main di Liga 1 Indonesia. Justin Hubner sebut 3 klub ini sebagai destinasi di akhir karir. Bek timnas Indonesia, Justin Hubner membeberkan soal keinginannya untuk membela klub Liga 1 saat memasuki penghujung karir sepak bolanya. Justin Hubner menjadi salah satu pemain yang membantu timnas Indonesia dalam keberhasilan menahan imbang Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Justin Hubner sendiri merupakan pemain andalan di Wolverhampton U21 yang juga pernah berkiprah di Cerezo Osaka. Bek berusia 21 tahun itu pernah dipinjamkan ke klub Jepang tersebut hingga memutuskan untuk kembali ke Wolverhampton U21 karena jarang mendapatkan menit bermain. Kendati begitu, Justin Hubner kerap menjadi tulang punggung dari lini pertahanan bersama Wolverhampton U21 dan sedang berjuang untuk menembus tim utama dari klub Liga Inggris tersebut. Menurutnya, ia harus lebih banyak menarik perhatian klub lainnya demi mendapatkan banyak menit bermain demi bisa memperkuat skuad utama yang mentas di kasta tertinggi Liga Inggris. Walaupun bertekad untuk membuktikan diri terus bisa bermain di Eropa, namun dirinya membuka peluang untuk bisa berlabuh ke Liga 1 Indonesia. Justin Hubner mengatakan bahwa jika dirinya terbuka untuk bisa membela klub Liga 1 saat memasuki masa penghujung karirnya. Bahkan, Justin Hubner secara blak-blakan menyebut klub Bali United sebagai salah satu klub Indonesia yang ingin ia bela.
Kamu tahu tidak jika saya bilang tidak pada semua klub orang-orang tidak akan menyukainya, ujar Justin Hubner dikutip dari YouTube Sport 77 Official. Jadi saya pikir untuk hidup, Bali sangat bagus, juga klubnya Bali United, tambahnya. Tak hanya itu, Justin Hubner juga menyebutkan jika Persib Bandung dan Persija menjadi pilihan yang bagus untuk dirinya bela suatu saat nanti. Meski begitu, kepindahan untuk membela klub Liga 1 Indonesia tak ingin ia jadikan sebagai ambisi dan tujuan dalam karirnya dalam waktu dekat. Juga Persib Bandung, Persija, ya banyak klub bagus di sini tetapi saya rasa bukan untuk saat ini, pungkas Justin Hubner. Itu bukan ambisiku, saya tidak ingin berada di klub Indonesia sekarang, mungkin di akhir karirku bermain di Indonesia mungkin Bandung, Makassar mungkin di Bali United, lanjutnya. Dirinya mengaku jika tak terlalu mengetahui terkait klub terbaik yang ada di Indonesia sehingga ia akan memikirkan dengan matang suatu hari nanti. Bahkan dirinya sempat bergurau untuk membuka peluang membela Persifa Fakfak yang merupakan daerah asal dari komika terkenal, Mamat Al-Katiri. Saya ingin bermain untuk klub terbaik, saya tidak tahu apa klub terbaik di Indonesia, tutupnya. Bagaimana menurut kalian? Malaysia pamer kiper diaspora calon naturalisasi. Tak mau kalah dari timnas Indonesia yang punya Martin Paes, Malaysia pamer kiper diaspora didikan Real Madrid, bernama Diego Altuve. Di lain sisi, langkah naturalisasi yang dibuat oleh PSSI ini kabarnya akan diikuti oleh timnas Malaysia. Baru-baru ini, salah satu akun media sosial X, Onefootball M mengungkapkan bahwa tim asal Malaysia yakni Johor Darul Ta'zim, JDT, tengah mengincar kiper asal Spanyol tersebut. Klub terbaik Malaysia tuh mengincar kiper berusia 24 tahun, Diego Altuve. Untuk saat ini, Altuve memang tengah berstatus bebas transfer. Sebelumnya, ia membela tim kasta kedua Liga 2 yakni Albacete Ballonpied. Namun, Altuve memiliki pengalaman yang cukup mentereng. Ia pernah bergabung dengan Real Madrid U17 hingga Real Madrid Castilla. Melansir dari Stadium Astro, kiper berpostur 188 cm tersebut memiliki darah keturunan Melayu. Oleh sebab itu, dirinya kemungkinan akan dinaturalisasi oleh Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Diego Altuve akan menjadi kiper Harimau Malaya dan JDT, tulis akun Football IM.